Selamat datang pada pelajaran agama Katolik bersama Yosef Adnugroho dengan tema Aku Pribadi yang Unik. Pada pembelajaran agama Katolik hari ini kita akan belajar materi kelas 10 semester 1 dengan tema Manusia Pribadi yang Unik. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas Aku Pribadi yang Unik, di mana kita akan melihat diri kita pribadi masing-masing bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita. Baiklah kita membuka diri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, karena kami sudah Kau kumpulkan di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Bimbinglah Tuhan, bimbing kami untuk dapat mengerti pada pembelajaran hari ini tentang pribadi yang unik dalam diri kami masing-masing. Semoga kami pun bisa mengenal sebagai ciptaan Tuhan dan kami semakin bersyukur atas nama-Mu, dan pada akhirnya kami bisa menjaga diri kami masing-masing dalam mengaplikasikan hidup kami dimanapun kami berada. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perkataan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Setelah kita berdoa tadi, kita akan melihat kompetensi dasar sebagai dasar pembelajaran kita yang akan kita mulai. Yang pertama, kita diajak untuk dapat bersyukur kepada Allah atas keberadaan kita dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, di mana kita telah diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Yang ketiga, kita bisa memahami diri kita masing-masing yang memiliki kemampuan dan keterbatasan, sehingga nanti kita akan paham apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kemudian, yang keempat, kita akan melihat kembali dalam materi pribadi yang unik ini, melakukan aktivitas, misalnya nanti dengan menuliskan refleksi, menuliskan doa, atau menulis puisi yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang nanti kita pelajari dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pembelajaran kita selanjutnya, yang pertama, menganalisis pribadi tentang kekuatan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kita masing-masing. Baik nanti sebagai perempuan maupun juga sebagai laki-laki. Apa yang menjadi dalam diri kita akan tunjukkan, kita teliti kembali, kita akan melihat kembali yang menjadi kekuatan dan keterbatasan dalam diri kita. Yang kedua, kita akan menjelaskan untuk pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Apa yang dimaksud dengan manusia? Bahwa setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing. Yang ketiga, merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Dan juga membuat doa syukur karena diciptakan sebagai pribadi yang unik, serta kita akan mencoba men-sharingkan di depan kelas, atau kita akan belajar bersharing dimanapun kita berada, apa yang menjadi kekhasan atau keunikan kita masing-masing.
Pada bab ini sebenarnya termasuk pada materi manusia, makhluk pribadi. Itu tema besar kita hari ini. Tetapi kita akan melihat secara khusus mengenai aku pribadi yang unik. Materi besar pada hari ini dalam bab 1 manusia makhluk pribadi terbagi dalam 4 bagian. Aku pribadi yang unik. Yang kedua, mengembangkan karunia Allah. Yang ketiga, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Kita akan membahas bagian yang pertama pada hari ini dan akan menyimak tentang pribadi yang unik. Semoga apa yang kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita semakin tahu dan semakin sadar bahwa kita adalah manusia. Selamat mendengarkan. Teman-teman yang terkasih, kita akan membahas materi kita dengan tema besar manusia sebagai makhluk pribadi dan subtopik kita, aku pribadi yang unik. Bila kita melihat kata manusia, sebenarnya kata manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta yang merujuk pada kata manu atau mens dalam bahasa Latin yang artinya sama, yakni berpikir atau juga berakal budi. Selain itu, manusia juga dalam bahasa Latin memiliki kata lain, yakni homo, yang juga berarti manusia. Nah, istilah pribadi jika dibahasakan dalam bahasa Yunani, dapat kita lihat di sini, pribadi merupakan menjadi bagian dari bahasa Yunani yakni hipostasis yang diterjemahkan dalam bahasa Latin yakni persona atau dalam bahasa Inggris dipakai dalam bahasa Inggris itu kita baca person. Kata person atau persona atau pribadi itu digunakan untuk menyebut manusia sebagai perseorangan atau diri manusia atau diri sendiri. Jadi saya itu adalah pribadi. Jadi beda dengan kamu, beda dengan kita, tetapi saya atau kamu sendiri gitu sebagai pribadi. Setiap manusia itu memiliki pribadi masing-masing. Atau kata lain di sini juga disebut sebagai dengan kata individu atau juga karakter. Manusia sebagai makhluk pribadi berarti ingin menekankan dirinya sebagai diri manusia secara individu. Jadi hanya pada diri sendirilah atau hanya dia dan saya saja secara individu, bukan orang lain. Istilah individu berasal dari kata individuum yang artinya tidak terbagi. Atau dalam bahasa Inggris, in yang berarti tidak dan divided yang berarti terbagi atau terpisahkan. Jadi, individu merupakan suatu sebutan yang dipakai untuk menyatakan suatu yang kecil atau yang terbatas. Jadi, individu hanya berkaitan pada
diri sendiri saja, bukan juga berkaitan dengan orang lain, dan merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Jadi, tidak hanya misalnya kepala saja, atau tangan saja, atau badan saja, atau kaki saja, tetapi dari atas hingga bawah itu merupakan suatu individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, baik dari unsur fisik juga, psikis, unsur raga dan jiwa, serta keunikan sebagai ciptaan Allah. Nah, bila kita melihat diri sebagai individu, baik dari segi jasmani, itu berarti sebagai tubuh, sebagai badannya, sebagai yang lahiriah. Sedangkan untuk rohani itu berkaitan dengan roh kita yang ada dalam diri manusia, bagaimana kita telah diciptakan oleh Allah dengan dihembuskan nafasnya sehingga kita itu juga memiliki unsur roh. Roh seperti sama dengan Allah yang juga adalah roh. Selain itu juga ada unsur fisik. Kalau fisik berarti bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, bisa disentuh. Sedangkan psikis, dari unsur psikis itu lebih kepada bagian dari eh, otak, pemikiran, itu dari unsur psikis. Dari kesehatan rohani itu berkaitan dengan unsur psikis. Nah, sedangkan unsur raga dan jiwa, unsur raga hampir sama dengan unsur jasmani, itu berkaitan dengan badan, dengan tubuh secara keseluruhan. Bila roh itu pergi dari dalam diri raga, maka manusia mati. Nah, berkaitan dengan jiwa, memang lebih dikaitkan dengan bagaimana Allah menciptakan manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, atau tubuh dan roh. Nah, itu ketika manusia itu bersatu, diciptakan dari tubuh, dari debu dan tanah terbentuklah tubuh, kemudian dari roh ini sendiri dihembuskan dari roh Allah dan kemudian menyatukan, dihembuskan, menyatu di dalam tubuh manusia. Dari unsur penyatuan ini menjadi satu, yakni jiwa manusia. Maka nanti ketika misalnya kita mendengar berdoa, ampunilah jiwa-jiwa, terimalah jiwa-jiwa, nah, itu berkaitan, itu kembali kepada Allah, nah, roh itu sendiri, ya, karena ada hubungannya dengan tubuh, kesatuannya. Roh itu abadi, kemudian tubuh itu melakukan, ya, melakukan perbuatan segala sesuatu. Jika dia melakukan dosa, maka hal ini mempengaruhi dari jiwa, ketemunya dari tubuh dan roh. Roh ini membisikkan kepada manusia supaya tidak berdosa. Tetapi ada suatu versus di situ, peperangan, di mana supaya pada akhirnya tidak tergoda. Tetapi jika tergoda, di sinilah ada unsur jiwa. Ya, jiwa ini berkaitan tubuh dan roh. Ketika tubuh melakukan segala sesuatu yang berdosa, maka jiwa ini juga akhirnya terpengaruh karena tubuh dan juga akhirnya berdosa. Selanjutnya, keunikan sebagai ciptaan Allah. Manusia itu memiliki keunikan
sebagai ciptaan Allah dengan ciptaan yang lain. Apa itu? Pertama, manusia memiliki akar budi. Yang kedua, manusia memiliki kehendak bebas dan juga manusia memiliki hati nurani. Ini yang menjadi keunikan sebagai ciptaan Allah. Atau dengan kata lain juga, bisa disebut manusia unik karena memiliki cipta, memiliki rasa, memiliki karsa. Sama saja dengan istilah yang tadi. Selanjutnya, seseorang dikatakan sebagai manusia individu, manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak bisa disebut sebagai manusia seutuhnya. Manusia itu terpisah dalam dirinya, ada sesuatu yang lain. Nah, kita akan melihat diri kita selanjutnya. Teman-teman yang terkasih, tadi kita melihat tentang keunikan. Apa saja tadi? Ada akal budi, ada hati nurani, dan juga ada kehendak bebas. Ya, akal budi membuat manusia itu mampu berpikir, mampu memutuskan segala sesuatu, baik memberikan pertimbangan, baik memberikan suatu nasihat, nah itu pemikiran, ide-ide, nah itu adalah buah dari akal budi. Sedangkan dari hati nurani, manusia itu memiliki kepekaan, memiliki rasa, memiliki berbuat sesuatu untuk berbela rasa, tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah itu nanti. Kalau tahu sebenarnya lebih berkaitan dengan akal budi, gitu. Untuk memberikan keputusan itu dorongan bisikan itu berada dalam lini hati nurani. Nanti kita akan belajar lebih jauh berkaitan dengan hati nurani ketika belajar tentang suara hati. Selanjutnya, berkaitan dengan kehendak bebas. Setiap manusia itu memiliki kehendak bebas, keputusan yang bermacam-macam, tergantung manusia itu sendiri. Mau melakukan apapun terserah. Allah memberikan segala sesuatu, segala ciptaan itu bergantung pada manusia itu sendiri. Mau berbuat apa? Bebas. Tapi syaratnya satu, yakni harus bisa bertanggung jawab. Tuhan telah menciptakan manusia dan menyerahkan seluruh ciptaannya itu dengan sungguh amat baik dan sungguh bebas dipergunakan. Tapi jangan sampai kita lalai akan tanggung jawab sebagai ciptaan Allah. Nah, di sini kita akan melihat bahwa karakteristik yang khas dari seseorang yang disebut pribadi, bahwa memang setiap manusia itu memiliki pribadi yang berbeda-beda. Antara saya, dengan kamu, dengan dia, dengan mereka, itu beda-beda. Apa sih yang menunjukkan perbedaan tersebut? Yakni, yang pertama, faktor bawaan atau yang sering diistilahkan berkaitan dengan faktor genotip. Ya, atau istilahnya gen. Gen ini berasal dari bawaan siapa? Biasanya dari orang tua. Ya, dari orang tua, kemudian dari dalam diri tubuh manusia itu sendiri. Ya, dimana kalau setiap manusia itu kan punya orang tua, kebiasaan-kebiasaannya, tutur katanya, pemikirannya,
terus segala perbuatannya itu berasal dari gen. Apakah ini anak yang pintar, apakah anak yang rajin, apakah anak yang kurang baik tingkah lakunya, itu semua berkaitan dengan gen. Atau juga berkaitan juga yang perlu diperhatikan misalnya, apakah ada sakit tertentu. Nah, itu perlu dilihat lebih jauh lagi nanti ke depan. Nah, ada faktor yang lain, yakni faktor lingkungan, disilahkan dengan faktor fenotip. Hal ini itu berkaitan dengan lingkungan sekitar yang ada dalam dirinya. Siapa? Apakah teman atau saudara atau siapa yang dia lihat? Dia akan mencoba meniru apa yang ditonton, segala sesuatunya dia akan belajar. Kalau faktor genotif ini berkaitan dengan memberikan pengaruh yang positif, maka seseorang tersebut menjadi memiliki pribadi yang baik. Tetapi ketika faktor fenotip ini bersifat negatif atau perbuatan yang buruk, maka hal ini juga mempengaruhi dari pribadi seseorang tersebut, memiliki faktor yang buruk. Misalnya, ada teman-teman yang memakai narkoba karena digoda, karena bujuk rayu, pada akhirnya takutnya nanti terpengaruh. Karena biasa melihat, wah menjadi boleh nih gitu. Ada pembenaran terhadap diri sendiri sesekali boleh deh gitu misalnya. Nah ini eh, yang membuat seseorang itu memiliki pribadi yang unik. Apa saja yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi. Nah, ini semua faktor ini akan saling berinteraksi dalam diri kita manusia. Baik dari gen tadi bawaan atau dari fenotip lingkungan. Tergantung manusia sendiri bisa memilih dan memilah yang baik dan yang buruk. Manusia merupakan makhluk monodualis. Artinya, selain manusia sebagai makhluk individu, manusia berperan juga sebagai makhluk sosial. Di sini kita lihat sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur jasmani, raga, dan rohani atau jiwa yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa dan raga inilah yang membentuk individu. Nah, ketika kita melihat manusia makhluk monodualis, kalau dihubungkan di sini ada peran juga sebagai makhluk sosial. Kita tahu kalau makhluk sosial itu adalah manusia tidak dapat berdiri sendiri atau hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka setiap manusia itu perlu bersosialisasi dengan lingkungannya, perlu berhubungan dengan orang lain, perlu memperkenalkan dirinya, perlu hadir kepada orang lain, tidak hanya di rumah saja. Misalnya di antara kita atau di antara kalian juga yang kalau bermain hanya sendiri terus atau mengurung diri di kamar, tidak pernah mengobrol dengan orang tua, dengan saudara, atau dengan teman, atau tetangga. Nah itu ada nanti akan mempengaruhi dari faktor fenotip karena tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain. Walaupun manusia itu juga makhluk individu. Nah, kalau di sini makhluk individu lebih dikaitkan memang dengan ciptaan Tuhan. Tidak berkaitan dengan yang lain. Walaupun begitu,
Hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, baik manusia sebagai makhluk sosial maupun manusia sebagai individu. Kalau individu lebih berkaitan dengan jasmani dan rohani. Semuanya bersatu untuk membentuk manusia individu itu sendiri. Punya karakter, punya ciri khas, punya keunikan yang berbeda dengan manusia yang lain. Apakah sama setiap manusia dengan manusia yang lain? Kita bisa melihat tentu beda. Apakah misalnya dari rambutnya, apakah nanti dari hidungnya, apakah nanti dari matanya, bentuk muka, kemudian mulutnya. Nah, pasti semuanya berbeda. Manusia punya ciri khas masing-masing. Apalagi nanti kalau kita akan melihat talenta. Tentu talenta yang dimiliki manusia pasti beda-beda. Tidak mungkin sama. Kalaupun sama, sama-sama bisa nih, misalnya sama-sama bisa berkaitan dengan olahraga, apakah sama semua? Bulu tangkis bisa semua. Kemudian sepak bola bisa semua. Tentu kadarnya berbeda-beda. Misalnya, oh saya bisa banget nih ahli, atau saya bisa aja tapi nggak ahli, gitu kan? Punya beda-beda karakteristik masing-masing. Itu. Setiap orang adalah individu atau dalam bahasa Latin di sini adalah individere, yang artinya tidak dapat dipisahkan. Setiap manusia adalah makhluk yang unik atau unus, satu, hanya dia sendiri, tidak dua, sama dengan yang lain, tidak. Misalnya unik lagi nih, contohnya kita setiap manusia punya tangan, ada sidik jari. Ketika kita menempelkan pada suatu tinta, kemudian diletakkan di suatu kertas putih, dan ada teman yang lain juga begitu, atau antara jari kiri dan jari kanan memiliki sidik jari betul. Nah, ketika ditempel pada suatu tinta, diberikan tinta, kemudian ditempelkan di kertas, nanti kita lihat apakah sama sidik jari kita masing-masing, tentu beda. Ya, tidak ada satu orang pun yang memiliki kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu punya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Ya. Selanjutnya, kesadaran diri sebagai makhluk yang unik menjadi sangat penting bagi setiap individu karena merupakan anugerah yang patut disyukuri. Karena setiap manusia itu punya talenta yang berbeda. Tadi apa? Harus bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena segala talenta, segala kemampuan itu sifatnya gratis. Berasal dari siapa? Dari Allah sendiri yang menciptakan manusia. Maka manusia itu harusnya sadar dan ingat akan Allah sebagai yang telah menciptakan kita. Manusia menanggapinya dengan rasa syukur. Jangan lupa untuk bersyukur. Gimana caranya? Tentu berdoa, mengungkapkan segala ucapan syukur kita kepada Allah Bapa di surga. Atau kita tunjukkan, karena Bapa telah mengasihi kita tunjukkan kasih kita kepada Bapa, ditunjukkan kepada sesama. Berbuat baik, berbuat kasih, untuk menunjukkan segala anugerah karunia yang kita miliki dari Tuhan. Misalnya apa saja anugerah? Ada yang bisa berkata-kata,
pandai berbicara, orang mudah terpikat atau mampu mendengar, atau ketika dijelaskan mudah mengerti kalau berkata-kata, atau ketika berdoa menyampaikan sesuatu itu lebih menghayati dari karunia itu sendiri. Ada seseorang juga memiliki karunia penyembuhan. Karunia penyembuhan ketika dia menyentuh atau ketika dia berdoa itu punya sesuatu yang berbeda dan membuat mujizat sehingga orang itu sembuh. Macam-macam. Ada yang pandai matematika tetapi tidak pandai yang lain, memiliki kekurangan yang lain. Nah itu, maka manusia itu harusnya bisa bersyukur, punya kemampuan yang berasal dari Allah. Tapi ingat, walaupun berbeda, manusia itu harus bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, sekarang kita akan melihat, merefleksikan diri kita masing-masing. Betulkah dirimu unik? Betulkah diri saya unik? Apa yang menjadi keunikan kita masing-masing? Apakah kita sungguh-sungguh membuat dirimu berbeda dengan yang lain? Ternyata, dia bisa menyanyi, dia bisa menari, sedangkan saya bagaimana? Apakah saya harus bisa menyanyi? Apakah saya harus bisa menari? Kalaupun harus bisa, kita harus apa? Gimana caranya? Pasti berlatih. Tapi mungkin tidak bisa sama. Bisa kita lebih dari orang lain, bisa kita mungkin di bawahnya sedikit dari orang tersebut. Nah, kita harus menyadari apa yang menjadi keunikan kita, apa yang menjadi talenta kita. Selanjutnya, mengapa penting menyadari keunikan diri? Kira-kira apa? Kita sadar keunikan kita. Oh, bahwa saya itu berbeda ya ternyata dengan yang lain. Nggak mungkin kita bisa menyamakan. Karena kadarnya seseorang, talenta dari orang lain itu memang berbeda-beda. Tergantung bagaimana Tuhan telah memberikan talenta karunia kepada kita, dan juga bagaimana manusia itu bisa mengembangkan talenta tersebut. Kalau tidak dikembangkan, tidak dilatih, takutnya talenta yang kita miliki itu nanti lama-lama hilang atau lupa karena tidak pernah dilatih. Maka harus terus dikembangkan. Nah, di sini sekarang kita akan melihat dan menuliskan masing-masing, ada berupa tabel tentang sifat atau kebiasaan kita masing-masing. Dilihat juga dari segi fisik, apakah kita itu memiliki keunikan masing-masing. Kalau dari segi sifat kebiasaan itu dilihatnya baik buruknya. Terus apa yang dilihat dari segi fisik atau kebiasaan baik buruknya? Satu, menurut diriku sendiri fisik itu bagaimana? Sifat kebiasaannya bagaimana? Baikkah burukkah? Apa gitu yang menjadi kebaik diriku sendiri itu apa? Kemudian kita akan mencoba bertanya kepada orang terdekat kita. Salah satunya keluarga. Fisikku bagaimana? Cantikkah? Tampankah? Atau penampilannya burukkah? Atau ada yang harus diperbaiki? Kita harus juga bisa melihat dan memeriksa diri, keunikan kita.
masing-masing. Atau kita juga bisa nanti tanya ke teman-teman atau sahabat. Kita punya fisik yang gimana? Baikkah, burukkah, ada masukan? Nah, silakan selamat mengerjakan sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini setelah tadi diterangkan dari awal hingga akhir dengan materi aku pribadi yang unik atau dengan tema besar manusia makhluk pribadi. Semoga apa yang telah kita dengar dan kita akan kerjakan tulis ini, kita semakin menyadari dan kita semakin tahu bahwa kita manusia punya keunikan, punya perbedaan masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, karena kami boleh menerima pembelajaran yang Engkau berikan kepada kami. Sertailah kami dimanapun kami berada untuk dapat mengembangkan yang ada dalam diri kami. Kami mampu bersyukur melihat diri kami, keunikan diri masing-masing sebagai individu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk monodualis, dan juga harus bersosialisasi dimanapun kami berada. Menimbulkan kebaikan-kebaikan Tuhan terhadap orang yang kami jumpai. Semoga apa yang kami terima, kami dapat aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dan pantaran Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.